Semoga Allah senantiasa limpahkan maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, salah-salah kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di dalam Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga telah kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umatnya yang baik. Para sahabat sekalian, rahmatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan maklumatnya di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satu maklumat Allah itu ada di surat An-Najm ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang berada di langit maupun yang ada di bumi, dengan segala sesuatu yang berada di antara keduanya, semua adalah milik Allah. Ini maklumat yang Allah sampaikan dalam banyak ayat untuk dipahami oleh kita semua, bahwa apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam bumi, yang tampak dan yang tidak tampak adalah miliknya Allah, kepunyaan Allah. Termasuk kita semua adalah kepunyaan Allah. Karena itu, para sahabat sekalian, maka jalanilah kehidupan di dunia ini dengan memanfaatkan apa yang ada di antara apa saja yang berada di langit maupun yang ada di bumi ini dengan sebaik-baik. Para sahabat sekalian, Allah menegaskan pada ayat berikutnya, "Yadzilladzina asa'u bima amilu wa yadzilladzina asa'u bil husna." Lebih lanjut, di balik ada kehidupan nanti ada kematian, di balik kematian ada balasan terhadap amal-amal yang telah dilakukan oleh siapapun di jagat ini. Amal-amal yang baik akan dibalas dengan kebaikan, amal-amal yang jelek akan dibalas dengan kejelekan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Yadzilladzina asa'u bima amilu, Allah akan membalas, memberikan hal-hal yang terkait dengan apa yang mereka lakukan. Kalau itu perbuatan jelek akan dibalas sesuai dengan kejelekan yang setimpal dengan perbuatan. Sebaliknya, yadzilladzina asa'u bil husna, kalau orang itu menjalani kehidupan dengan berbagai aktivitas yang baik, melaksanakan ibadah makhluk dengan baik, melaksanakan ibadah ghairul makhluk dengan baik, ibadah makhluk itu ibadah khusus, ibadah yang mereka nyata cara pelaksanaan
cara mengenai dan seterusnya. Itu kaitannya dengan ibadah Allah. Sedangkan ibadah Allah, ibadah yang bersifat umum, rumusnya sederhana, perintah dari Allah, tapi teknis pelaksanaannya diserahkan kepada kita dengan catatan sepanjang tidak melanggar larangan Allah. Misalnya seperti kajian pagi ini, kajian seperti ini bisa dilaksanakan habis subuh, bisa nanti agak siang sedikit, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Rencana bisa dengan leset begini, bisa kelas, bisa pakai meja tulis dan seterusnya. Itu kaitannya adalah baik rumah Allah, baik harus diminati semata-mata Allah supaya betul-betul beribadah. Kalau niatnya benar Allah, maka dia hanya akan mendapatkan sesuatu sebatas di dunia. Dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, Allah lanjutnya alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa orang-orang yang menjauhi dosa besar, ya, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan berbagai kemaksiatan perbuatan kecil. Para sahabat sekalian, ilallah kecuali kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Lalu Allah tegaskan, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhan Maha pengampunan. Katanya ketika seseorang merasa dirinya bersalah, merasa dirinya berdosa, maka segera mohon ampun kepada Allah, segera bertobat kembali pada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah sebuah solusi untuk menghindar dari azab Allah. Sebab dua kata ansya'a minal ard wa antum ajinna fi butuni ummahatikum. Ya Allah yang Maha mengetahui tentang dirimu sejak kamu sekalian diciptakan oleh Allah dari dan sejak kalian masih berwujud janin yang berada di dalam kandungan ibu, semua dalam pengawasan Allah. Allah Maha mengetahui, tidak ada satupun yang bersembunyi di hadapan Allah. Para sahabat sekalian, lalu Allah berpesan, sebab itu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima yattaqun. Janganlah ada di antara kalian yang merasa diri sok suci, sok tidak pernah merasa bersalah, sok tidak pernah merasa dirinya berdosa. Jadi para sahabat sekalian, Allah hal penting yang harus kita sadari bersama, siapapun orang yang berjaga ini, apapun statusnya, kayak apapun penampilannya, selama dia namanya manusia, dia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Apapun merek yang disangkanya, yang dipanggil tabib, yang dipanggil kiai, yang dipanggil ustaz,
keseruannya kepada setiap hamba yang beriman. Maka siapapun di antara hambanya, termasuk kita semuanya ini, disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai setiap orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah. Para sahabat sekalian rahmatullah, ketika orang itu merasa beriman kepada Allah, begitu ada suara Allah yang pasti hatinya tergerak. Kalau tidak perlu bertanya. Sebab siapa yang beriman itu dikatakan oleh Allah dalam ayat yang ada di surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayaatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Adanya orang yang beriman ketika semua Allah disebut hatinya gerodok, gemetar, gerdeg. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat ayaatuhu, maka ayat-ayat Allah dibacakan zadatuhum imanan, imannya bertambah. Dan kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan para sahabat sekalian rahmatullah, ayat ini diangkat oleh Allah dengan seruan kepada seluruh hamba yang beriman. Kenapa harus bahas orang yang beriman yang disebut oleh Allah? Karena orang yang beriman yang mau merespon seruan Allah, yang awalnya bersifat umum, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tetapi tidak semua manusia mau merespon, tidak mau merespon karena memang di dalam dirinya belum ada nilai keimanan yang tertanam. Itulah sebabnya maka sekalipun orang itu telah menyatakan Islam, kalau kemudian nilai-nilai keimanan belum tertanam di dalam dirinya, mereka tidak akan respon terhadap apa yang disebut. Karena di dalam surat At-Tarik ayat nomor 68 ini Allah menyampaikan secara khusus kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sebuah tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenarnya, yang semurni-murninya, yang setulus-tulusnya, mengakui kesalahan dirinya, dosa-dosanya, kemudian berupaya maksimal untuk mendapatkan maghfirah Allah, bertobat kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilaksanakan, yang telah diperbuatnya. Para sahabat sekalian, apa harapannya? Rasa rabbukum ayyukum sayyi'atikum. Harapannya mudah-mudahan Tuhan menghapus dan mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kamu. Baik bencana ini tapi lebih dari kalau dosa-dosa sudah diampuni secara bersama, maka Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga Allah yang bawahnya ada sungai yang airnya mengalir dengan jernih dan menjadi
waj'alni Nabi SAW berdoa kepada Nabi mendapatkan maghfirah dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, jamin mendapatkan ampunan. Tapi senantiasa mengajak kepada Allah supaya dirinya diliputi dengan cahaya, hatinya mencahaya, pandangannya mencahaya, telinganya juga hidup dan seterusnya. Dan pada saat sekali lantas orang-orang yang demikian dalam doanya senantiasa membaca doa Rabbana atina nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina nuran, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya pada kami. Rabbana atina nuran waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, karena pada saat sekalian Allah, kita perlu sekali asal pada sendiri bahwa kita ini sebagai manusia tidak pernah berbuat salah, mesti pernah berbuat dosa. Dalam hadis riwayat An-Nabi radhiyallahu anhu menceritakan kalau Rasulullah bahwasanya Rasulullah kullu bani Adam khata'u, setiap anak Adam, setiap manusia mesti pernah berbuat salah, mesti berbuat salah. Kemudian Rasulullah tegaskan wa khairul khata'in at-tawwab, sebaik-baik orang yang merasa dirinya pernah bersalah dan dosa dan bertaubat. Ada dua jalur komunikasi yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Secara vertikal, kita komunikasi dengan Allah. Manakala kita berbuat salah, maka masyarakatnya Allah berdosa, kita mohon ampun kepada Allah. Manakala kita melakukan interaksi sosial antara kita dengan sesama, maka di sana kita harus selesaikan dari sisi kemanusiaan, merasa bersalah dengan teman, dengan tetangga, kita minta maaf, jangan sampai kemudian hari itu dibawa mati. Pada saat saya lebih lanjut ini bisa sampaikan kisah Allah yang menjalani taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekalian Allah yang sahih apapun yang dikisahkan An-Nabi Imran bin Husain Al-Husani radhiyallahu anhu. Al-Rahman min Juhaina yang menceritakan bahwasanya ada seorang perempuan dari suku Juhain atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai bulan nasi, dia berkaitan dalam keadaan sedang hamil akibat perbuatan zina. Pasal sekalian Allah dalam Al-Quran, kalau orang itu berbuat zina dinyatakan oleh Allah hukumannya itu adalah as-zani waz-zani kullu wahidin minhuma najata wa ta'udhu bima rafa'u fi dinillah untuk menunaikan perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, apa tahu kullu wahidin minhuma najata, cabut masing-masing 100 dan jangan pernah merasa berkasihan dalam menegakkan hukum Allah kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan bahkan pelaksanaan hukum cambuk itu oleh Allah di samping harus disampaikan di tempat bulan supaya disaksikan oleh semua orang beriman. Itu surat An-Nur ayat 2.
dosa-dosanya, maka kemudian dia memohon kepada Nabi supaya dia dicambuk, supaya dihukum sesuai ketetapan Allah. Para sekalian Allah, berkata Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak berkata, tapi kemudian bersikap arif dan bijak, karena dia dalam posisi arif, maka kemudian walinya atau orang yang panggil itu orang yang datang, kemudian kalau Rasul menyampaikan saat kepada wali atau kepada orang-orang asin wilayah jaga baik-baik perempuan, jaga baik-baik perempuan, pada tempat ini nanti kalau dia sudah melahirkan di bawah posisi turun jam fa'amara biha Nabi SAW kemudian setelah perempuan melahirkan atas perempuan itu mengepada setelah itu Nabi kemudian perintahkan kepada sahabat untuk mengikat di sisi badan perempuan kemudian pakai diikat pada batin, karena kalau disambung di kalau yang tingkat akhirnya tidak bisa maksimal. Kemudian kalau dia farsi setelah diikat kemudian disambung, setelah disambung perempuan itu meninggal. Setelah perempuan meninggal kemudian Rasulullah mensolati. Ketika setelah menyolati perempuan yang berzina itu, Umar menyampaikan protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usulnya ya Rasulullah, bapak zina, wahai Rasulullah, mengapa Anda telah menyolati perempuan berzina? Ya, bukankah dia berzina? Mengapa dengan mensolati? Pada saat sekali, kalau tahu kalau sifat mereka seperti Nabi, lalu sifat Umar, ketahuilah, adakah perempuan yang lebih baik dari dia telah melakukan perbuatan zina, kemudian dia sadar karena dirinya merasa berdosa, lalu minta dihukum dengan penuh keikhlasan dan ridho agar dia mendapatkan maghfirah dari Allah. Kalau kemudian taubatnya perempuan itu dibagikan kepada seluruh dari situ kemudian Umar ini daripada Allah si perempuan yang berdosa karena dia sadar dirinya telah berdosa lalu minta kepada supaya dia dicambuk, itu sudah meninggal kemudian disolati. Nah, ini adalah
yaitu tegakkan salat di penghujung dua sisi. Penghujung dua sisi itu zuhur dan asar, dan di perubahan maghrib dan isya itu di penghujung siang dan di perubahan. Para sahabat sekalian Allah, inna hasanat yudhibna sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikrul lidzakiriin, bahwa orang yang ingat, yang sadar akan syariat. Para sahabat sekalian, memang Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, as-salatu wa ila jumati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma. Di antara sholat lima waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, itu mukaffirat, ada masa-masa pengampunan terhadap kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, dengan syarat tidak istighfar kalau dosa-dosa besar sudah ditaubat. Jadi kalau saya bersalah dosa kemudian sadar, maka dosa-dosa besarnya itu, kemudian dia sadar dan bertobat, dosa-dosa besarnya diampuni oleh Allah. Dan kalau misalnya yang bersangkutan melakukan dosa kecil, maka dosa kecil itu terhapus secara otomatis setiap setelah selesai sholat. Kalau kemudian dia bertobat mengamalkan, itulah sebabnya maka setelah selesai sholat dia dituntut oleh Nabi untuk membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabaraka ya dzal jalali la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu baca tasbih yang 3 kali, tahmid yang 3 kali, takbir 33 kali, kemudian tutup la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para sahabat sekalian, jadi para sahabat sekalian Allah, begitu laki-laki tadi itu menghadap kepada Nabi, lalu Allah kasih solusi, ini caranya. Kalau kamu bersalah, tegakkan sholat 5 waktu. Nah, kemudian orang ini bertanya kepada bahwa Rasul, aliyah ya Rasulullah, apa ayat ini berlaku untuk diri saya sendiri? Allah bisa ini umat ini, ya, itu berlaku untuk seluruh umat. Hadis muttafaqun alaih. Para sahabat sekalian, kemudian hadis yang wa Anas radhiyallahu anhu, qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mengatakan as-salat al-fatihu alaihi, Nabi sambutlah saya, hukumlah saya, karena saya telah tegakkan hukum Allah kepada saya sesuai dengan ketentuan Allah. Wa qala as-salat wa sallama Rasulullah, kemudian dulu sempat direspon Nabi waktu sholat. Ketika waktu sholat datang, kemudian yang bersangkutan itu sholat bersama Rasulullah SAW. Kalau sholat, maka setelah selesai dengan sholat, orang tadi lapor lagi kepada Nabi, matur lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, inna sholat al-faqih di kitabillah, fa'iyah kitab Allah, wahai Nabi, sungguh telah berbuat maksiat, maka hukumlah saya, tegakkan hukum Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah kemudian Nabi tanya kepada orang, hal-hal asal, apakah kalian itu sholat bersama kami? Allah, nah, betul Rasulullah. Allah, ghufira, tapi dosa telah diampuni oleh Allah. Hadis muttafaqun alaih. Para sahabat sekalian,
dalam hadis muttafaqun alaih juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nasan min ahli syirki kanu qatalu aktaru wa Ibnu Abbas menceritakan ada orang-orang musyrik yang di samping berbuat syirik mereka telah melakukan banyak pembunuhan dan mereka melakukan perzinahan. Gelisah kalau saat ini Fakta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi Fakta kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi innal ladzina tad'una innal ladzina tad'una ilaihi Muhammad, karena dia belum Islam ya, memanggilnya Nabi juga Muhammad, tapi kalau sudah muslim sudah beriman lalu dia akan pernah berani memanggil Nabi Muhammad ya. Memanggil Nabi mesti ya Rasulullah atau ya dia belum Islam, dia memanggil Nabi ya Muhammad inna Surat Al-Furqan orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah, orang yang tidak membunuh kecuali dengan cara benar, orang yang tidak berbuat zina maupun bapaknya maupun sebaliknya, orang yang terlanjur pernah berbuat syirik, orang yang terlanjur pernah membunuh orang lain, membunuh dosa besar, membunuh seseorang yang dibunuh tanpa salah dan dosa. Allah gambarkan fakta nama nasa kemudian orang yang tidak atau orang yang sudah orang yang berzina. Jadi kalau misalnya orang yang terlanjur berbuat syirik, terlanjur pernah membunuh, terlanjur pernah berbuat zina, lalu Allah sambung dengan ayat-ayat di surat Al-Zumar ayat 53. Ya bagi asrafu ala nafsihi inna Allah yadhuru jami'an innahu ghafurur rahim. Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku yang dilindungi kegelisahan, yang ibadah dan asrafu, kepada hamba-hambaku yang bergelut dengan dosa-dosa dan durhaka dengan berbagai perbuatan yang tidak lakukan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yadhuru jami'an. Setelah kita mau bertobat mohon ampun kepada Allah, kembali pada jalan yang benar, maka dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah. Innahu wal ghafurur rahim, karena Allah Maha lagi Maha Penyayang. Para sekalian Allah itu apa itu namanya menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita betapa maghfirah Allah itu amat sangat. Betapa orang itu bergelimang dengan dosa-dosa, apapun bentuk dosa, sepanjang orang mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini berbeda dengan orang yang bersalah pada sesama manusia. Ketika orang itu sudah jengkel, kalau misalnya ada orang yang bersalah padanya kemudian dia minta maaf karena saking jengkelnya, kadang-kadang kalimat yang sangat tidak menjinjung, misalnya kalimat yang tidak terpuji sampai nanti akan saya maafkan, alhamdulillah. Itulah hal yang seharusnya tidak terjadi pada siapa, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan penampilan maaf. Salam.